Saya Tifal Solesal melanjutkan Kompas Petang, Saudara. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mendukung Presiden Prabowo Subianto terkait wacana mengevaluasi sistem pilkada yang berbiaya mahal. Muhaimin mengatakan ia mendukung sistem pilkada dievaluasi. Namun soal mekanismenya apakah dipilih lewat DPRD atau tidak perlu didiskusikan dengan semua pihak. Muhaimin juga mengomentari mahalnya biaya pilkada. Menurutnya pilkada berbiaya tinggi, jadi hanya memenangkan para pemilik uang. Ide untuk mengevaluasi pemilihan langsung di level pilkada itu saya kira saya mendukung, PKB juga mendukung. Soal mekanismenya apakah langsung DPRD, apakah semua DPRD, mari kita diskusikan bersama. Demokrasi yang berbiaya tinggi hanya akan memenangkan para pemilik uang, sehingga rakyat juga dirugikan. Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD berawal dari pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di puncak HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor. Bahlil bilang perlu reformulasi sistem politik karena biaya pilkada sangat tinggi. Pilkada rasa pilkades, kata Bahlil. Yang hampir suaranya semuanya sama. Kok pilkadanya kosnya tinggi ya? Dalam kajian banyak Partai Golkar, Bapak Presiden, ada suara-suara yang muncul dari kajian kami. Ini pilkada rasa pilkades. Partai Golkar telah berpikir bahwa ke depan harus ada satu formulasi yang tepat. Presiden Prabowo yang berpidato usai sambutan Bahlil menimpali perbaikan sistem pilkada dengan melempar wacana kepala daerah kembali dipilih DPRD. Menurut Prabowo, dalam pilkada yang mahal, baik yang menang maupun yang kalah sama-sama lesu. Lalu, Prabowo mencontohkan sejumlah negara yang gubernur atau bupatinya dipilih DPRD. Menurut saya, kita harus perbaiki sistem kita. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Ferry Amsari mengkritik wacana kepala daerah dipilih DPRD dengan alasan biaya pilkada mahal. Ferry mempertanyakan, jika pilkada memang perlu dievaluasi, mengapa langsung disimpulkan pilkada diubah tidak langsung? Ferry mengendus ada motif politik di balik wacana ini. Pernyataan presiden itu kalau tidak ingin dikatakan punya banyak masalah pemahaman atau memang beliau memang punya kepentingan politik untuk mengarahkan kita terhadap apa yang dikatakan. Soal biaya yang mahal sebagai alasan, menurut saya itu juga alasan dan argumentasi yang bermasalah. Karena sebenarnya kita paham semua upaya memindahkan konsep pemilihan menjadi tidak langsung lebih daripada upaya konsolidasi yang lebih mudah memenangkan berbagai pertarungan. Jadi, elit yang berkuasa saat ini sedang merencanakan mau menguasai banyak hal termasuk dalam proses pemilihan kepala daerah dan bagi saya tidak tepat. Pilkada langsung sudah digelar sejak tahun 2005. Dalam perjalanan, sempat terbit aturan untuk mengembalikan pilkada melalui DPRD di masa Presiden SBY. Namun, mendapat penolakan luas, sehingga dikembalikan lagi pada pemilihan langsung di masa Presiden Jokowi. Tim Liputan, Kompas TV. Mengapa Presiden Prabowo Subianto melempar wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD? Mengapa pula wacana yang dilempar Presiden ini segendang seirama dengan suara partai-partai politik pendukungnya? Kami diskusikan bersama Ketua Komisi 2 DPR RI fraksi Partai Nasdem Rifki Nizami Karsayuda dan pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Siti Zuhro. Assalamualaikum, selamat sore semuanya.
Waalaikumsalam, selamat sore. Terima kasih semua sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Kalau kata Bung Ferry, ini alasan kalau kemudian pilkada harus dibuat tidak langsung karena biayanya mahal kalau pilkada langsung tidak masuk akal, Pak Rifki. Jadi alasan sebetulnya adakah maksud lain secara politik untuk coba membuat agar pilkada ini dibuat tidak langsung biar program-program dari pemerintah pusat sejalan dengan pemerintah di daerah juga? Satu, secara institusional, wacana yang berkembang 1-2 hari belakangan ini itu kan belum terlembagakan di DPR. Kami sekarang sedang melaksanakan reses sampai dengan minggu kedua bulan Januari tahun 2025. Dan yang kedua yang perlu saya sampaikan adalah bahwa pemerintah juga belum pernah menyampaikan usulan revisi terhadap undang-undang pemilu, baik itu pemilu itu sendiri maupun pilkada, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam HUT ke-60 Partai Golkar, itu saya kira adalah sebuah diskursus yang perlu untuk kemudian kita jadikan bahan, melakukan diskusi lebih mendalam, termasuk dalam proses legislasi yang terjadi di antara DPR maupun dengan pemerintah. Yang kedua ingin saya sampaikan adalah bahwa DPR termasuk Komisi 2 di dalamnya berencana untuk membentuk omnibus law politik, di mana di dalamnya terdapat bab terkait dengan pemilu, bab terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, wali kota atau pilkada, bab terkait dengan partai politik, termasuk bab yang menyusun terkait dengan hukum acara sengketa pemilu. Nah, hal-hal ini dalam proses legislasi belum dilakukan, prosesnya dilakukan. Tapi kalau saya potong di situ. Kalau kemudian mempertimbangkan pernyataan Presiden tadi bahwa pilkada harus kembali tidak langsung mengingat pilkada langsung berbiaya mahal. Sementara kita pindah dari yang awalnya dari DPRD jadi pilkada langsung untuk menghindari politik uang itu tadi. Logis nggak tidak menurut Anda? Kalau Anda tanya saya sebagai Ketua Komisi 2, jawaban saya harus saya jawab dulu proses. Baru kemudian saya akan jawab secara substansi. Kalau Anda tanya secara substansi, guidance utama kita dalam konteks pemilihan gubernur, bupati, wali kota adalah pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, kota dipilih secara demokratis. Karena itu kemudian norma yang ada pada konstitusi itu membedakan antara pemilihan presiden, wakil presiden dengan pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Jika dalam konteks pemilihan presiden, wakil presiden, jelas disebutkan di dalam konstitusi bahwa harus dipilih secara langsung. Tetapi kemudian dalam konteks pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, normanya adalah demokratis. Karena itu, langsung ataupun tidak langsung, sepanjang kemudian kita pastikan memiliki derajat demokrasi yang benar, dia bisa diterima oleh Komisi 2 DPR RI. Nah, kalau kita bicara lebih efektif mana, efisien mana, kita harus lakukan evaluasi dengan benar. Nah, Komisi 2 menjadwalkan evaluasi ini setelah reses, setelah juga seluruh tahapan pemilihan gubernur, bupati, wali kota, termasuk sengketa yang sekarang dimulai di Mahkamah Konstitusi itu selesai. Saya kira tidak adil rasanya kita melakukan evaluasi secara menyeluruh, sementara proses tahapan sedang berjalan. Apa untung dan ruginya secara politik, Bu Wi, kalau kemudian pilkada kita berubah dari awalnya langsung menjadi dipilih oleh DPRD? Ya, ini kan fokus pada mekanisme ya. Yang kita sedang persoalkan, pertanyakan itu adalah mekanisme. Apakah mekanisme langsung, artinya demokrasi partisipatoris itu oke? Apa kekuatan, kelebihan, dan dampak dari langsung? Nah, ini pertama. Yang kedua, kita sudah pernah juga melakukan pilkada pemilihan kepala daerah melalui DPRD gitu ya. Nah, ini juga harus dikaji apa kelebihan, kekurangan, dan dampaknya. Demikian juga kalau ditunjuk seperti penjabat kemarin ini ya, gitu. Itu juga tiga-tiganya menurut saya sudah kita lakukan semua, sudah pernah kita lakukan. Di era Orde Baru ditunjuk gitu ya. Lalu ada transisi yang lalu itu sebelum sampai pilkada langsung itu adalah melalui DPRD gitu kan. Meskipun tidak terlalu lama, lalu dipilih secara langsung segera setelah Pilpres tahun 2024. Kalau saya menyarankan adalah
karena sudah sebetulnya Kemendagri ini sudah memulai sejak tahun 2020 mengevaluasi ini dengan mengundang seluruh gitu ya elemen yang ada, baik itu LSM, kampus, para cerdik cendekia gitu, intelektual, peneliti dan sebagainya, itu sudah dilakukan semacam FGD itu sejak tahun 2020 sebetulnya. Maka pastinya sudah mengerucut tentang mekanisme yang 3 hal tadi itu, opsi-opsi yang sudah pernah kita lakukan gitu. Nah, kita pilih saja di mana opsi yang paling kecil dampak-dampak atau resikonya berkaitan dengan terwujudnya pemerintahan yang baik itu. Pemerintahan yang governability. Nah, kita merasakan bahwa praktek pilkada langsung saat ini sejauh tahun 2005 sampai 2024 itu ternyata kok merusak gitu kan. Merusak birokrasi daerah, birokrasi jadi tersekat-sekat, tidak fokus gitu ya. Lalu juga adalah tentang modal sosial kita, kearifan juga lokal istilahnya itu kearifan lokal kita gitu ya. Lalu budaya lokal kita pada mendapatkan dampak-dampak yang kurang positif dengan praktek-praktek pilkada langsung yang hanya menghitung jumlah suara. Jadi kita sudah begitu gitu ya, seolah-olah tidak memperhatikan lagi, tidak mempertimbangkan lagi nilai-nilai budaya mulia kita yang kita miliki, bahkan tidak mengacu lagi kompetisi kontestasi ke Pancasila kita, nilai-nilainya seperti itu, yang ada adalah dimarakkan vote buying, adanya distorsi, pelanggaran dan sebagainya. Lah pertanyaan besarnya apa yang salah dengan pilkada langsung? Sehingga muncul usulan tadi itu. Maka menurut saya ini kita belum sampai titik pilihan pada non pilkada langsung, tapi apa dampaknya? Kalau dampaknya serius ya, membuat kita menuju Indonesia emas ini jadi terhambat gitu ya. Sehingga memungkinkan tidak menurut Anda kalau konteksnya pilkada tidak langsung ini kembali mengemuka dan bisa diterapkan? Itu memungkinkan atau tidak menurut Anda, Bu Wi? Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau memang akhirnya ditemukan dampaknya ternyata mekanisme pilkada langsung gitu ternyata kok jauh lebih mengerikan gitu ya. Karena bukan demokrasi lokal yang substantif yang kita wujudkan, tapi sebaliknya prosedural. Tapi kan hak warga untuk memilih dan dipilih jadi hilang dong kalau begitu. Hilang dari semangat demokrasi kita selama ini dijaga. Iya, kelemahannya tidak partisipatif. Kelemahannya masyarakat tidak memilih langsung gitu ya. Ada beberapa kelemahan-kelemahan, demikian juga melalui DPRD ya, kelemahan pilkada langsung juga ada kelemahannya. Maka saya menyarankan hitung secara cermat. Sandingkan 3 opsi tadi. Pak Rifki, begini, karena kan ada juga kalau kita tarik ke belakang pernyataan dari Pak Prabowo, harapannya apa programnya di pemerintah pusat bisa dijalankan sama dengan pemerintahan daerah. Apakah ini juga menjadi pertimbangan juga buat DPR ke depannya, masalah omnibus law politik yang Anda katakan itu, agar proses konsolidasi di tingkat nasional ini bisa dijangkau di daerah dan peluang untuk DPRD memilih kepala daerah ini masih akan dipertimbangkan di DPR? 2 hal. Satu, apa yang Anda sebutkan tadi, bahwa kepemimpinan di tingkat provinsi, kabupaten, kota itu sedapat mungkin senafas dengan kepentingan nasional. Kita tahu bahwa portofolio koalisi Indonesia Maju Plus saat ini juga merupakan koalisi mayoritas di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Maka secara logik kalau ini diterapkan mestinya juga akan menghasilkan kepemimpinan di tingkat daerah yang senafas dengan bangunan koalisi di tingkat nasional. Tapi ini kan baru diterapkan kalaupun kita lakukan revisi dalam 1-2 tahun ke depan akan diterapkan pada 2029 yang akan datang. Yang kedua yang saya kira juga harus kita buka diskursusnya, pola pemilihan kepala daerah itu mau tidak mau akan mengutak-atik titik otonomi daerah kita. Apakah itu di tingkat provinsi, kabupaten, kota, atau kita semakin kemudian mengurangi derajat desentralisasi kita di tingkat daerah. Tapi tidak mengurangi hak demokrasi masyarakat untuk memilih dan dipilih juga kan Pak? Tadi saya sudah katakan kalau itu. Tadi kan saya sudah bilang guidance kita yang utama adalah pasal 18 ayat 4. Bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota harus dilakukan secara demokratis. Saya ingin mengatakan demokratis itu bukan berarti langsung.
Nah, karena itu apa yang dikatakan Mbak Wiwi, kita ini punya pengalaman panjang. Kalau saya mau tambahin apa yang Mbak Wiwi bilang, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1145, undang-undang pertama kita itu adalah undang-undang tentang pemerintahan daerah. Konteks penunjukan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno kepada seluruh gubernur, 8 gubernur pada saat itu ditunjuk murni pada saat itu. Kemudian masuk di dalam undang-undang otonomi, undang-undang pemerintahan daerah. Pada masa Orde Baru, DPRD mengusulkan, tetapi usul DPRD tidak mutlak. Pusat yang menentukan salah satunya. Masuk Undang-Undang 2299, otonomi kita pertama kali, itu murni DPRD. Lalu kemudian kita beralih menjadi pemilihan langsung. Sehingga seluruh model yang sekarang kita bicarakan, itu sebetulnya sudah pernah kita praktekkan. Nah, tinggal kita mau memilih mana satu. Yang kedua, kekurangan-kekurangan dari seluruh model yang pernah kita praktekkan dalam sistem ketatanegaraan dan hubungan pusat dan daerah ini, itu kita perbaiki ke depan. Masih akan Saya kira dievaluasi. Komisi 2 DPR Itu yang akan lebih fokus pada evaluasi dan perbaikan ke depan, apapun pilihan politik yang itu akan dievaluasi lebih lanjut lagi oleh DPR RI. Sorry, saya harus potong dulu Bu Wi. Mohon maaf Ibu, kita terpaksa harus sudahi dulu, mungkin kita akan lanjutkan lagi. Tentang wakil kepala daerah, ini juga tidak boleh paket kalau kita taat pada konstitusi. Tidak ada anjuran Pak memaketkan itu. Kita mungkin akan lanjutkan di sesi berikutnya. Pak Rifki dan Bu Wi, terima kasih banyak untuk saat ini sudah mau berbicara bersama kami hari ini. Sehat selalu semuanya, selamat sore.